warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan kedua pembelajaran secara daring. Baiklah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari hak asasi manusia. Sekarang kita akan mempelajari materi lanjutan dari hak asasi manusia. Mari kita lihat video yang akan Ibu tayangkan. Cuplikan video yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin mereview kembali beberapa materi yang mungkin sudah disampaikan minggu lalu. Mari kita lihat bersama-sama. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM terjadi karena adanya faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM
yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran HAM, yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap egois memiliki arti menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, yang dimaksud rendahnya kesadaran HAM, di mana pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati juga. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, biasanya terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, di mana penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, karena para pelaku tidak akan merasa jera karena tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi yang dapat memberikan pengaruh positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, di mana kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari pelanggaran hak asasi manusia. Ada pelanggaran hak asasi manusia tingkat ringan, dan juga ada yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, penggunaan bahan berbahaya pada makanan. Kemudian ada juga pelanggaran HAM berat, di mana pelanggaran HAM ini bisa membahayakan atau mengancam nyawa orang lain. Contohnya seperti perbudakan, pembunuhan, penyanderaan, dan perampokan. Baiklah, itu tadi sedikit materi untuk hari ini. Minggu depan akan diadakan ulangan harian. Akan tetapi sebelumnya terdapat tugas, di mana tugas ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ulangan harian. Di sini tugasnya yaitu membuat laporan hasil analisis dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang minggu kemarin telah diamati, yang berada di lingkungan sekitar kalian. Di pembelajaran kita hari ini tetap semangat meskipun belajar di rumah saja dan tetap mengikuti pembelajaran secara daring yang Ibu ajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.